Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syahwijaya dengan NPM 2014051010. Saya berasal dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Video pembelajaran ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi penugasan mata kuliah Statistika Dasar di kelas Teknologi Hasil Pertanian B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teorema Bayes. Jadi, apa itu teorema Bayes? Sebelum kita mengetahui tentang teorema Bayes, ada baiknya kita mengetahui tentang probabilitas. Jadi, probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal, seperti 0,50, 0,20, 0,89, dan lain sebagainya. Atau dapat juga dengan bilangan pecahan, seperti 5/100, 20/100, 75/100, dan lain sebagainya. Nilai dari probabilitas tersebut berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi, jika nilai probabilitas semakin mendekati nilai 0, maka semakin kecil juga kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Namun sebaliknya jika nilai probabilitas tersebut semakin mendekati nilai 1, maka semakin besar peluang suatu kejadian akan terjadi. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai penemu teorema Bayes. Teorema Bayes diambil dari nama penemunya, yakni Reverend Thomas Bayes. Beliau merupakan seorang ahli statistik, filsuf, dan pendeta Inggris. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi peristiwa sebelumnya. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes menggambarkan kemungkinan suatu peristiwa atau peluang dalam suatu hipotesis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus teorema Bayes. Untuk rumus teorema Bayes ini sebenarnya cukup simpel. Jadi, rumusnya itu PAB sama dengan PA dikali PBA per PB. Untuk keterangannya, PAB itu seberapa sering A terjadi setelah B terjadi. Jadi di sini artinya B terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan A. Jadi seberapa sering sih A ini terjadi setelah B terjadi. Kebalikannya PBA. Seberapa sering B terjadi setelah A terjadi? Artinya A terjadi lebih dahulu sebelum B terjadi. Dan untuk PA, itu seberapa besar kemungkinan A adalah benar, dan PB seberapa besar kemungkinan B adalah benar. Jadi untuk memudahkan teman-teman untuk memahami, di sini dibuat suatu permisalan. Dimisalkan, P api berarti seberapa sering ada api. P asap berarti seberapa sering kita melihat asap. Maka, P api asap berarti seberapa sering ada api ketika kita melihat asap. Dan P asap api berarti seberapa sering kita melihat asap ketika ada api. Baik, kita lanjut ke contoh soal agar teman-teman lebih memahami. Baik, berikut merupakan contoh soalnya. Jadi di sini terdapat keterangan. Yang pertama, kebakaran berbahaya karena ada api jarang terjadi. 1%. Misalnya orang yang lagi memasak. Yang kedua, munculnya asap umum terjadi. 10%.
Misalnya orang yang lagi memanggang ikan atau membakar sampah dan lain-lain. Selanjutnya ada kebakaran berbahaya menghasilkan asap, itu 90%. Yang ditanyakan berapa kemungkinan api berbahaya ketika ada asap. Kita dapat menghitung kemungkinan api berbahaya ketika ada asap. Dengan rumus yang tadi, kita masukkan rumus yang tadi. Lalu, di sini kan kita menghitung kemungkinan api ketika ada asap. Jadi, asap ini terjadi lebih dahulu. Kita masukkan PA, A artinya api, B artinya asap. Jadi, P api asap sama dengan P api dikali P asap api per P asap. P api asap sama dengan P api, ini didapatkan dari ini, 1%. Untuk P asap api artinya api terjadi lebih dahulu daripada asap. Ini kita dapatkan dari ini. Jadi kan di sini ada kebakaran yang menghasilkan asap. Jadi 90%. Per P asap, munculnya asap, ada 10%. Kita kalikan, sama dengan 1% dikali 90% per 10%, sama dengan 9%. Jadi, kita masih perlu memeriksa nih asap lainnya untuk lebih memastikan kemungkinan adanya api, karena P api asap hanya 9%. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Jadi, di sini kita merencanakan piknik hari ini. Tetapi pagi hari terlihat berawan atau mendung. Dari datanya, 50% hari hujan dimulai dengan hari mendung atau berawan. Namun, pagi hari berawan sering terjadi, 40%. Dan bulan ini bukan bulan penghujan, hanya 3 dari 30 hari cenderung turun hujan, 10%. Pertanyaannya, berapa peluang hujan siang hari ini? Oke, jadi di sini kita akan menggunakan kata hujan yang berarti hujan di siang hari dan kata awan yang berarti pagi yang berawan. Peluang hujan itu diberikan karena adanya awan. Jadi kita tulis P hujan awan. Mari kita masukkan ke dalam rumus, jadi P hujan awan sama dengan P hujan dikali P awan hujan per P awan. Untuk P hujan ini adalah probabilitas hujan, yaitu 10%. Untuk P awan hujan, itu probabilitas awan dengan terjadinya hujan, itu 50%. Dan P awan adalah probabilitas awan, yaitu 40%. Kita masukkan ya angkanya, kita rubah dalam desimal ya. Jadi 0,1 dikali 0,5 per 0,4. Hasilnya adalah 0,125. Jadi kemungkinan terjadinya hujan di siang hari ini tuh 12,5%. Tidak terlalu buruk. Mari kita pergi piknik. Oke, selanjutnya A dengan 3 atau lebih kasus. Kita sudah membahas A dengan 2 kasus, yaitu A dan bukan A. Ketika A memiliki 3 kasus atau lebih, kita harus sertakan semuanya dalam garis penyebut. Mungkin kita langsung saja ke contoh soal agar lebih memahami. Jadi soalnya adalah 3 anggota koperasi dicalonkan menjadi ketua. Peluang Pak Ali terpilih itu 0,3. Peluang Pak Badu terpilih 0,5, sedangkan peluang Pak Cokro terpilih 0,2. Kalau Pak Ali terpilih, maka peluang kenaikan iuran koperasi adalah 0,8. Bila Pak Badu atau Pak Cokro yang terpilih, maka peluang kenaikan iuran adalah masing-masing 0,1 dan 0,4. Berapakah peluang iuran akan naik? Baik, kita perhatikan deh kejadian berikut. A itu orang yang terpilih menaikkan iuran. B1 artinya Pak Ali yang terpilih.
B2 Pak Badu yang terpilih, B3 Pak Cokro yang terpilih. Berdasarkan aturan penghapusan, maka dapat ditulis PA sama dengan PB1, PAB1 ditambah PB2, PAB2 ditambah PB3, PAB3. PB1, PAB1 ini kita kalikan 0,3 dikali 0,8 hasilnya 0,24. Lalu PB2 dikalikan PAB2 0,5 dikali 0,1 hasilnya 0,05. Dan PB3 dikalikan dengan PAB3 0,2 dikali 0,4 hasilnya 0,08. Jadi PA-nya 0,24 ditambah 0,05 ditambah 0,08 sama dengan 0,37. Jadi peluang iuran akan naik itu 0,37. Berlanjut dari contoh 2 tadi, jadi terdapat pertanyaan nih. Bila seseorang merencanakan masuk jadi anggota koperasi tersebut, namun menundanya beberapa minggu, dan kemudian mengetahui bahwa iuran telah naik. Berapa sih peluang Pak Cokro terpilih menjadi ketua? Kita langsung aja lihat jawabannya. Oke, jadi dengan menggunakan aturan bias, dapat ditulis PB3A, jadi kan Pak Cokro ini tadi B3 ya, dan A ini orang yang terpilih menaikkan iuran. Jadi kita tulis PB3A. Sama dengan PB3 dikali PAB3 per PB1 dikali PAB1 ditambah PB2 dikali PAB2 ditambah PB3 dikali PAB3. Kemudian, masukkan peluang yang telah dihitung di contoh 2 tadi. Diperoleh PB3A sama dengan 0,08 dibagi 0,24 ditambah 0,05 ditambah 0,08 dan didapatkan hasil 8/37 atau kalau dalam bentuk desimal 0,2. Berdasarkan kenyataan bahwa iuran telah naik, jadi tadi terdapat keterangan bahwa iuran tersebut telah naik, hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar bukan Pak Cokro yang sekarang menjadi ketua koperasi. Karena PB3A ini didapatkan hanya 8/37 atau sekitar 0,2. Jadi kan terdapat keterangan bahwa iuran telah naik ini, jadi kemungkinan besar ini bukan Pak Cokro yang terpilih menjadi ketua koperasi. Baik, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan dari video pembelajaran ini. Di sini saya juga masih sama-sama belajar, jadi mungkin masih banyak terdapat kesalahan dalam video tersebut. Akan tetapi, semoga video tersebut dapat berguna buat teman-teman semua untuk lebih memahami mengenai teorema Bayes. Jadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.